Pasti ada yang mau bilang, hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Nanti kena kasus. Oh sorry, I'm sorry. Gue udah megang tips. Tips ini gue pegang pemberian dari Haris Azhar. Jadi Haris Azhar bilang, Panji, kalau lu mau ngomong sesuatu yang kontroversial, terlebih dahulu buka dulu dengan sebuah pernyataan. Kalau lu buka dengan pernyataan itu, gak akan terjadi apa-apa, aman. Kalimat tersebut adalah menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Kalau lu ngomong apapun diawali dengan itu, orang gak bisa ngedebat lu. Lah, orang menurut keyakinan saya mau ngomong apa? Bener gak? Kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Kan menurut keyakinan saya. Bahaya nih, kolom beton pun bisa retak kalau satu hal ini diabaikan. Apa itu? Yap, ini plastik ya. Kenapa ini penting dalam perbetonan ya? Apalagi setelah dicor, ini tuh untuk fungsinya menjaga kelembapannya. Kemudian plastik ini juga untuk mencegah retak rambut nih. Kalau permukaan beton cepat kering, kena panas matahari dan angin, beton akan susut terlalu cepat. Muncul retak-retak halus di permukaan kolom nih. Selain itu, dikasih plastik seperti ini juga untuk menjaga kuat tekan dan juga mutu dari beton tersebut ya sobat rumah. Terakhir, untuk melindungi dari panas, hujan, dan kotoran nih di lapangan nih. Plastik juga berfungsi untuk melindungi kolom dari terik langsung, cipratan hujan, bahkan debu atau lumpur nih. Jadi kalau di projectnya 25 project semuanya udah dikasih plastik. Ada lagi yang sedang OTW juga mau dipasang plastik nih di bagian sini nih. Buat kalian jangan sampai ya yang lagi di project-project, jangan sampai kalian nggak diplastikin karena bahaya banget, bisa retak dan juga nggak tahan lama. Bayangin rumah kalian retak gara-gara satu hal kecil ini aja ya. So, begitu informasinya. Jangan lupa follow untuk tips dan informasi menarik lainnya seputar konstruksi. Dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak menggunakan otak emosi. Nah, otak emosi itu apa gitu ya? Ini pertanyaannya. Nah, kalau kita belah ini ya, dan ini ya, yang namanya otak itu ada nih hemisfer ini ya, hemisfer kanan, hemisfer kiri ini ya. Ini namanya di atas ini yang namanya korteks gitu, korteks cerebri itu. Korteks cerebri itu adalah jaringan yang lebih modern. Sebelumnya dulunya itu adalah bagian yang di tengah ini ya, di bawah ini ada batang otak yang paling paling purba nih. Ini batang otak pons dan ini ada cerebellum ya, otak kecil ini. Nah, ini biasanya pons, terus kemudian batang otak dan cerebellum itu yang disebut crop brain itu ya. Otaknya reptil. Itu kita dulu pernah jadi reptil nenek moyang kita. Nah, terus kemudian makin lama makin berkembang gitu ya. Nah, ada yang namanya otak bagian tengah itu ya. Dan otak emosi kita itu sebetulnya ada pada limbic system itu ya, limbic system. Limbic system itu otak emosi. Di situ ada amigdala, ada hipokampus ya, itu termasuk limbic system. Nah, otak emosi kita itu sangat aktif. Diperlukan untuk apa? Karena kita itu untuk mempertahankan hidup itu sangat dibutuhkan gitu, ya. Otak emosi kita ini. Sama dengan misalkan celeng, tahu celeng ya, babi hutan itu ya. Babi hutan itu makan gitu, begitu melihat bayangan singa atau harimau, lari langsung dia itu. Digerakkan oleh limbic sistemnya dia itu ya. Lari dia itu, mengambil keputusan dalam waktu 50 nanodetik dia lari supaya selamat itu ya. Memang tugasnya otak itu adalah membuat individu itu hidup selama yang dimungkinkan. Ya, itu tugasnya otak itu ya. Tugasnya otak. Nggak penting rasional atau tidak, yang penting selamat. Nah, itu tugasnya otak, udah betul itu, sudah seperti itu. Nah, ya itu tadi adalah otak emosi. Ada amigdala di situ, ada nukleus accumbens yang situ yang pusatnya alert itu ya, kecemasan itu. Pusat kita mempunyai konsep reward and punishment. Kalau saya tidak melakukan ini, akan saya dapat begini. Kalau saya melakukan ini, saya dapat ini. Itu pemikiran respon itu atau proses itu tuh pendek banget, nggak dipikir itu ya, nggak dipikir itu ya. Nah, itu tadi yang namanya
eh, otak emosi tadi itu ada amigdala, ada hipokampus, di amigdalanya itu ada nukleus accumbens, itu adalah pusat alert kita, pusat waspada kita itu ya. Dan itu yang menentukan kita harus melawan apa kita harus lari itu. Kalau yang namanya ada predator kita lari. Tapi kalau mangsa kita, iya kita makan gitu ya. Atau kita melawan atau lari, itu adalah keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat itu. Kalau enggak, wah ya gampang mati kita ya itu. Oke itu ya. Nah, rasionalitas kita, otak rasional kita itu berkembang belakangan pada saat evolusi berkembang, akhirnya berubah manusia, terus kemudian dia mempunyai consciousness, sadar gitu ya. Tidak semua binatang itu sadar itu ya. Sadar ada dirinya itu ada. Manusia itu satu di antara beberapa binatang yang merasa dirinya adar. Sadar dia itu. Nah, otak rasional itu melibatkan yang paling banyak itu di daerah frontal itu ya, korteks frontal. Di situ ada yang namanya orbitofrontal cortex, ada prefrontal cortex gitu ya. Tujuannya itu adalah untuk menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Itu yang namanya otak rasional. Nah, otak kita yang melakukan jutaan keputusan sehari itu lebih banyak memberikan keputusan-keputusan emosi ketimbang keputusan rasional. Kenapa? Ya karena sepanjang sejarah evolusi kita itu emosi itu lebih diperlukan. Baru belakangan kita itu mengenal yang namanya ilmu pengetahuan itu ya. Baru kita itu otak kita itu mengenal yang namanya otak rasionalitas itu dikedepankan gitu ya. Ini belakangan. Bukan berarti bahwa yang namanya otak emosi itu lebih bagus daripada keputusan rasional, bukan gitu ya. Dalam keadaan kondisi yang seperti sekarang, rasionalitas itu sangat diperlukan ya dalam keadaan seperti dunia yang sekarang itu. Selama kita menghadapi perkembangan revolusi kognitif manusia, mulai dari manusia mengenal bahasa, terus pindah manusia mengenal pertanian, mengenal teknologi industri, revolusi industri, terus kemudian revolusi ilmu pengetahuan di pertengahan abad 20, terus sekarang kita menghadapi revolusi digital itu. Kita sangat diperlukan otak rasionalitas kita itu untuk bekerja lebih banyak ya. Meskipun tetap saja sehari-hari otak kita ini masih mayoritas itu membuat keputusan-keputusan emosi dengan makan, cara berjalan kita ya, naik sepeda itu. Hanya saja sekali lagi kehidupan kita ini harus terus maju ya. Kita mau tidak mau sekarang kita menghadapi kondisi yang memerlukan keputusan-keputusan rasional itu dikedepankan. Nah, bagaimana caranya kita membuat supaya otak emosi kita itu tidak terlalu sering-sering membajak otak rasionalitas kita? Latihan itu ya. Latihannya dengan apa? Dengan sains, dengan mempelajari pengetahuan ilmiah. Itu adalah latihan untuk supaya otak rasional kita itu tidak sering-sering dibajak oleh otak emosi. Gitu aja ya. Salam sehat, salam sejahtera. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas skalanya asik.
Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagi, aksi tipu-tipu, mobil jatuh peti, oh jagonya. Maling kelas dori, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berburu, datang padaku, sebut 3 kali namaku. Beto, asik, asik. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya. Asik. Iya wis kondisi ya petang jam iki. Wajahku ganteng, Tapi gak cek iso iki, cek iso digawe, sampeyan iki iso digawe. Iya, lha ngene iki. bisnisku Iki di komplek ya cek iso. apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Sajane pas sama ini. Delok sen ngene. Kolong pasing wis oke berarti ya. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagi, aksi tipu-tipu, mobil jatuh peti, oh jagonya. Maling kelas dori, bandit kelas coro, itu kantong sampah.
kau sebuah lagu kemanisan, sejenak iringi nurani. Ada jarak di antara kita, selimuti sekian waktu telah berputar. Ingin ku hilang jarak terbentang, semoga datanglah kau kekasih, dekap aku erat-erat. Jangan buang pelukku yang tulus, biarkan hujan turun basahi jiwa yang haus. Jangan tutup dirimu. Buat apa kalian bicaralah agar aku semakin tahu warna dirimu, duhai permata. Kau mimpiku, aku tak bohong. Seperti yang kau kira, seperti yang selalu kau duga, pintaku kau percayalah, usah ragu. Datanglah kau kekasih, dekap aku erat-erat. Jangan campakkan pelukku yang tulus, biarkan hujan turun basahi jiwa yang kering. Jangan tutup dirimu. terjadi takkan kembali. Ya sudah miliknya, bukan milik kita lagi. Tak
perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja, pasrah pada ilahi, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Relakan yang terjadi, takkan kembali. Ya sudah miliknya, bukan milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu,
menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu, ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah.